Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5, yaitu kelompok akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdiri dari Alifa Amanda Mulia dengan NPM 160323150, Ashifa Meira Fadilah dengan NPM 160323156, Adinda Lutfia Hilmi dengan NPM 160323169. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama akan dijelaskan oleh Alifa Amanda Mulia. Jadi yang pertama ada pengertian akhlak kepada Allah. Nah, sebelumnya ada kita harus mengetahui dulu apa itu pengertian dari iman kepada Allah sendiri. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada dan merupakan Tuhan yang Maha Esa. Nah, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala artinya etika dan adab dalam ubudiyah dan menjalankan amanah yang diembannya kepada kita, atau adab dalam berhubungan dengan Allah, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Selanjutnya ada sasaran akhlak kepada Allah. Menurut Al-Jazairi, sasaran akhlak kepada Allah itu ada syukur kepada nikmatnya, tawakal, husnuzon, rasa malu atau al-haya, taubat, dan khauf raja. Menurut Hamzah Yakub tahun 1982, sasaran akhlak kepada Allah itu ada beriman kepadanya, taat, ikhlas, tadaru, dan khusyuk, raja dan doa, husnuzon, tawakal, tasyakur, dan qanaah, malu, taubat, dan istighfar. Kemudian yang terakhir ada menurut Aceng Jakaria tahun 2003. Sasaran akhlak kepada Allah itu ada beribadah kepada Allah, bersyukur atas nikmatnya, dan bertaubat serta beristighfar. Umumnya, sasaran akhlak kepada Allah itu dibagi menjadi tiga. Ada bersyukur, bertawakal, dan bertaubat. Bukan kebalik menutupi. Petani yang menutup benih yang ditanam di atas tanah disebut kufar. Berasal dari kata dasar kafaro, yakfuru kufron, dilihat dari Quran Surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 20. Adapun pengertian syukur dari segi istilah adalah menerima nikmat Allah dengan hati yang gembira, menyebut-nyebut pemberinya dengan lisan, dan memanfaatkan nikmat tersebut dengan anggota badannya sesuai dengan kehendak pemberinya. Syukur kepada Allah terdiri dari 3 unsur. Dan yang kedua ada bertawakal. Seorang muslim senantiasa bertawakal terhadap segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ia meyakini bahwa tiada daya dan tiada kekuatan melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal bukan berarti menafikan ikhtiar, namun tawakal adalah ba'da ikhtiar dengan penuh kesungguhan. Tawakal juga dapat berarti menumpahkan segala tumpuan dan kegundahan dan hati hanya kepada Allah. Kepada Allah lah tempat mengadu, tempat meminta, dan tempat mengungkapkan segala perasaan. Karena ia yakin bahwa Allah lah yang dapat menjadikan hati yang gelisah menjadi hati yang tenang, hati yang gundah menjadi hati yang tentram. Selanjutnya ada studi kasus yang akan dijelaskan oleh Eshifa. Baik, terima kasih Dinda. Berikut adalah contoh studi kasus yang terdapat pada akhlak kepada Allah. Yang pertama, ada seorang pemuda bernama Faisal yang berusia 25 tahun yang fokusnya hanya kepada karir. Seringkali ia merasa sibuk melupakan seringkali merasa sibuk dan melupakan kewajiban agama seperti sholat tepat waktu dan berdoa. Meskipun ia sukses di dunia kerja, ia merasa cemas dan tidak puas dengan hidupnya. Faisal bingung antara mengejar karir dan menjaga hubungan dengan Allah. Ia merasa keberhasilan duniawi tidak membawa kebahagiaan sejati tanpa keberkahan dari Allah. Ini merupakan studi kasus di mana akhlak itu sangat dipentingkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai penanganannya, Allah kepada Allah itu berarti kan ikhlas, tawakal, dan menjaga ibadah serta menjauhi dosa. Keseimbangan dunia dan akhirat, Islam menjaga dunia sambil tetap menjaga kewajiban agamanya, karena kebahagiaan sejati ada pada hubungan kita terhadap Allah. Kemudian harus bertawakal dan ikhlas. Faisal selalu menerima segala hasil sebagai takdir Allah dan tidak hanya mengukur keberhasilan dari pencapaian materi. Dan yang terakhir itu menjaga ibadah. Meskipun Faisal sibuk, ia harus tetap melaksanakan sholatnya, membaca Al-Quran, dan berdoa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian contoh yang kedua adalah seorang mahasiswa yang lalai dalam beribadah. Seorang mahasiswa yang kita ketahui, mahasiswa itu pasti sibuk dengan dunia perkuliahannya, dengan tugas dan organisasi, sehingga seringkali meninggalkan sholat, jarang membaca Al-Quran, dan lupa berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ia merasa hidupnya kurang tenang dan seringkali mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini dapat kita atasi dengan mengatur waktu yang baik agar tetap bisa menjalankan ibadah tepat waktu, serta memperbaiki niat dalam menuntut ilmu sebagai bentuk ibadah kepada Allah dan meningkatkan kesadaran spiritual dengan rutin membaca Al-Quran dan berzikir. Kesimpulannya, Baik, akhlak kepada Allah merupakan suatu dasar untuk berakhlak kepada semua makhluk di muka bumi. Dengan berakhlak kepada Allah menjadikan suatu pondasi untuk berakhlakul karimah. Pada umumnya, sasaran berakhlak kepada Allah adalah bersyukur, bertawakal, taubat, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, karena telah selesai, saya akan mengakhirinya sampai sini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Apabila ada pertanyaan, boleh ditanyakan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.